apa-apa di ibu-ibu konstituen untuk menjemput. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW sampaikan tadi kalau dulu mungkin dia naik daun. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bersama Zuhadi Zelatif mengadakan rises 1 di tahun 2021 di Kelurahan Bulintah, Karanggenting, Ampang. Ini lokasi, kita menuju ke lokasi acara. Datang langsung cuci tangan, tetap melaksanakan standar COVID-19. Ini lagi cuci. Masyarakat yang mau datang, warga yang mau datang langsung diwajibkan cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Kalau beda, tantangan lah. Boleh tahu lah wak indah tuh balai ya. Kalau di kampung itu baik terus. Kita reses pertama anggota DPRD Kota Padang, Zuhadi Zelatif SAMM, dengan tetap menerapkan tema menjaga kesehatan serta COVID, standar COVID. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Ampang dan yang terhormat Bapak RW beserta Bapak RT 01, 02, 03 dan yang terhormat seluruh masyarakat RW 08 yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kali kami mengucapkan yang terhormat, kami ucapkan kepada Bapak Buya Zuhadi Latif SH wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat anggota DPRD Kota Padang Bapak Zuhadi Zelatif SAMM yang sangat peduli dengan pembangunan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Kuranji dan banyak hal yang telah dilakukan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, allazi la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Kuranji yang tidak asing lagi bagi kami, karena dulu pernah sama-sama di DPR. Beliau adalah kabak protokol di DPRD Kota Padang. Yang kita hormati Bapak Lurah Ampang, Pak Nazwar, yang juga sudah hadir bersama kita. Bapak RW 08 Kelurahan Ampang, Pak Zulfahmi Rasid. Syukur alhamdulillah jauh-jauh beliau dari Lubuk Aluang nyokajan kamari. Selamat Pak. Apa-apa di ibu-ibu konstituen untuk menjemput aspirasi tadi itu. Jadi beko diskusi, silahkanlah sampaikan masa COVID, insyaallah dulu waktu 2008 balik pernah riset dulu nak PRW. Ya, Pak Lurah, 2008 balik kita pernah riset di masjid Musalat ya. Masjid ya, di masjid raya itu.
Dan hasilnya 2019 pengecoran insyaallah. Ya insyaallah. Dan kini awak reses untuk pelaksanaan programnya tahun 2020. Kalau dapet Pak, apa pai ceramah lewat Ampang Karanggantiang kok Pak? Lah mulus jalan kami Pak. Kok dapet Pak? Kok dak bulan puasa besok kok Pak? Salah saya bulan puasa yang akan datang. Jadi apa pai ceramah lewat Kita sekolah harus dengan catatan DTKS. Bagaimana kami yang nggak mempunyai ODPT di Kemensos? Pada umumnya Pak, mungkin kehidupan orang ini mungkin dulu mungkin dia naik daun Pak, kan roda aku berputar Pak kok. Dua. Mbak, ibu kau setuju? Kini kalau di bawah roda tuh Pak. Dan kice apa kok? Yang kice orang date kok, ibu mampu. Terima kasih Bapak Buya kami, Bapak Camat, Bapak Lurah dan Bapak RW. Teristimewa sekali kepada ibu-ibu kami dan bapak-bapak. Pak RW tadi Zuardi, anggota DPRD Kota Padang telah menyampaikan apa-apa program-program yang bisa diusulkan baik secara individu maupun kelompok. Untuk RW apa yang bisa Bapak usulkan untuk kemajuan di RW 8 ini? Tadi kan sudah sampaikan oleh Bapak baik untuk masyarakat, terutama kan rehab jalan, kemudian irigasi bandar, musola, bantuan musola, kemudian untuk pendidikan anak-anak di PSA maupun di SD SMA. Kemarin kan semuanya itu mudah-mudahan direspon oleh Bapak anggota kita. Kemudian kemarin juga ke depan bagaimana area 8 ini area yang bagus dan area yang indah, mantap gitu Pak. Jadi ini juga ada tadi Pak RW, ada warga kita yang tidak terdaftar di TKS. Ini apakah ada langkah-langkah yang jitu dari Ketua RW atau gimana ini? Nanti kita bersama dengan Pak Lurah nanti kan, kita bersama dengan Pak Lurah nanti, kemudian nanti Bapak maupun Ibu yang ingin itu kita daftarkan itu Pak kan. Nanti kita silakan nanti Pak Lurah untuk langkah solusinya kan mendapatkan DTPTS tadi Pak kan, sehingga Ibu bisa mendapat bantuan yang baik sempurna. Oleh Bapak anggota Dewan kita, tujuan beliau reses ini ya menjemput aspirasi ke bawah. Jadi harapan Bapak selaku pemerintah kecamatan untuk perkembangan pembangunan di Karanggantiang ini, apa usulan-usulan yang bisa dititipkan ke anggota DPRD Kota Padang kita? Terima kasih. Jadi selaku warga masyarakat dan pimpinan Kecamatan Kuranji, kami mengharapkan kiranya hasil diskusi ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih konkret. Tadi sudah disampaikan oleh warga masyarakat, maupun kami sudah menyampaikan bahwa yang sangat dibutuhkan masyarakat itu adalah pembangunan infrastruktur jalan dari Ampang ke Lubuk Lintah ya, sekitar 2 km. Namun kendalanya tidak mampu didanai oleh dana kopir yang jumlahnya relatif kecil 2,5 miliar, dan itu membutuhkan biaya yang besar, sehingga nanti kami minta ini menjadi kebijakan pemerintah kota untuk segera membangun jalan ini yang sudah 30 tahun yang sudah berlubang-lubang kondisinya seperti itu. Warga sangat mengharapkan sekali terhadap pembangunan jalan ini agar direalisasikan segera di tahun 2022. Dan kemudian tadi disampaikan juga, kami juga menyampaikan karena sering terjadinya kecelakaan di wilayah Ampang, di jalan raya Ampang itu persoalannya yang pertama tidak adanya gapura di sana. Gapura yang menandakan simpang itu adalah simpang Karanggantiang. Dan tidak ada rambu-rambu di sana, maksudnya tidak ada elbow di sana, sehingga pengendara yang lalu lintas di sana blank spot, tidak melihat kendaraan yang keluar. Nah, akibatnya terjadi kecelakaan. Yang ketiga, kami minta juga diadakan barrier artinya barrier permanen seperti di Kalawi, ada permanen di jalan sehingga kendaraan yang lewat, pengendara lalu lintas itu dapat berhati-hati ketika melewati itu, dan orang yang dari keluar dari Karanggantiang sini juga waspada lama-lama di sana.
dan juga usulan lain untuk kiranya dapat ditindaklanjuti oleh Bapak Anggota Dewan kita yang cukup perhatian terhadap pembangunan Nagari Pos. Tadi juga disampaikan oleh warga kita mengenai data DKS, Pak. Ini yang tidak terdaftar, apakah bisa pengusulan baru atau gimana, Pak? Yang tidak terdaftar, kita memang kita akui ya, warga kita banyak yang terdampak COVID-19. Bagi warga yang tidak terdaftar di dalam DTKS bisa didaftarkan baru, tapi tentunya dengan memenuhi persyaratan. Seperti nanti dilaporkan ke PSM akan turun ke lapangan, tentu berdasarkan KTP KK yang bersangkutan. Yang dibantu adalah untuk penghasilan tidak tetap, guru dan lain sebagainya. Dan kemudian juga dimintakan surat deterministiknya diminta nanti. Itu menandakan kita cek ke lapangan, kalau memang mereka layak untuk dibantu, segera kita bantu, segera kita realisasikan. Dan bagi masyarakat yang memang tidak tercover di DDT, sementara dia mengharapkan bantuan dari lembaga-lembaga dan dermawan lain seperti Basnas, kita dari kelurahan, kecamatan juga mengeluarkan surat keterangan tidak mampu dan tidak terdaftar di dalam DDT. Barangkali surat ini dapat meringankan beban warga kita yang memang sangat membutuhkan bantuan untuk kesinambungan hidup mereka. Oke Pak, reses pertama tadi banyak warga yang mengusulkan seperti pengecoran jalan, bantuan masjid, anak sekolah. Jadi untuk pengusulnya gimana ini ya? Ya, sekarang kita adalah reses yang pertama pada tahun 2021. Memang sengaja reses ini dipercepat, biasanya reses itu kan di akhir masa sidang. Sekarang di awal masa sidang, karena sistem penganggaran kita pada saat sekarang ini kan SIPD. Jadi seluruh program-program, seluruh usulan-usulan harus masuk ke dalam SIPD. SIPD itu terakhir awal Maret. Jadi seluruh awal Maret sudah masuk. Jadi kita tadi sudah sampaikan kepada ibu-ibu dan juga ke Pak Lurah, Pak RT dan Pak RW bahwa seluruh program-program itu harus masuk semuanya ke dalam musrenbang. Tembok warga, rakorbank, musrenbang di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kota. Itu harus masuk. Jadi kalau tidak masuk dalam musrenbang kelurahan tadi, itu akan kita masukkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Jadi karena hasil reses ini kan disampaikan setelah kita reses, akan kita sampaikan kepada pemerintah Kota Padang apa program-program yang ditemukan di saat reses itu. Jadi ada dua jalur untuk masuk pembangunan Kota Padang itu, satu dalam musrenbang, yang satu adalah melalui reses pokok-pokok pikiran DPRD. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat, mana yang mengusulkan silahkan, dan tentu usulan apa yang disampaikan tadi harus ada proposalnya, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong saja. Juga contoh ibu Muslim harus ada proposal majelis taklimnya, bantuan beasiswa sesuai syarat yang kita sampaikan tadi, harus ada permohonannya gitu kan. Tapi kalau hanya ngomong lepas pengusulan tidak ada, itu percuma saja. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat harus ada pengusulan dari masyarakat. Mengenai data DKS, tadi kan ada warga kita dulu dia memang orang kaya, orang mampu. Sekarang dia sudah tidak mampu dan tidak terdaftar di DKS. Jadi bagaimana langkah-langkah dari Bu? Jadi validasi data itu kan ada 3 kali setahun. Jadi validasi data DTKS itu ada 3 kali setahun. Jadi dari pihak pemerintah, katakanlah Pak Lurah MPSM yang tukang operator data tersebut, kalau memang orang itu tidak berhak lagi untuk mendapatkan atau untuk masuk dalam DTKS itu, mau tidak mau harus dikeluarkan, diganti dengan yang baru, atau yang baru pun tidak ada masalah dimasukkan sepanjang mereka layak untuk masuk ke dalam data TKS. Lurah harus memasukkan dalam TKS. Kalau memang dia sudah tidak layak lagi untuk masuk dalam data TKS, harus berani untuk mengeluarkan. Karena dalam validasi data, sekali 3 bulan ada validasi data TKS. Jadi tidak ada alasan, dulu dia miskin, sekarang dia sudah kaya, tapi masuk juga TKS. Tidak ada alasan sebenarnya. Ya itu kan polemik di lapangan saja. Tapi kalau dalam datanya itu memang harus dikeluarkan. Kita bukan sekali 5 tahun untuk pendataan TKS ini, bukan sekali 10 tahun tidak bisa dikeluarkan, sekali 3 bulan bisa dikeluarkan. Mengenai program-program yang telah terlaksana di Karanggantiang ya. Jadi untuk di Karanggantiang kalau dari dulu ada kita pengecoran jalan, ada masjid dan musala pun juga sudah musala teladan itu sudah pernah kita bantu, termasuk majelis taklim pun
sudah, dan baru-baru ini kemarin kita memberikan bantuan UKM modal usaha ya menengah, kecil dan menengah ya, itu udah cair pada Desember kemarin. Dan untuk tahun 2021 ada juga di Karangganti yang ini itu bantuan beasiswa, bantuan untuk anak sekolah. Insya Allah nanti itu porsinya masih kecil, nanti mungkin kita input karena kan terkendala dengan BDT tadi. Nah, tidak semua masyarakat yang tidak mampu yang masuk dalam DTKS itu, dia tidak mampu tapi tidak masuk dalam DTKS, kita tidak bisa memberikan itu. Jadi lurah harus memasukkan dia dulu ke DTKS, baru kita bisa memberikan bantuan beberapa program. Karena seluruh program yang bersifat individu saat sekarang itu harus DTKS kecuali kelompok. Ya, kalau individu rehab rumah harus DTKS, bantuan beasiswa harus DTKS, bantuan modal usaha harus DTKS, bantuan sosial untuk lansia, rentua reta dan segala macam itu harus DTKS. Nah, kecuali hanya bantuan-bantuan kelompok lah yang bisa, yang tidak DTKS, yang penting terdaftar. Contoh bantuan untuk pemuda, kursi kematian, yasinan, majelis taklim itu tidak perlu DTKS, dan itu adalah dalam bentuk yang penting dia terdaftar di kantor lurah atau di organisasi yang terdekat di atasnya.